Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sobat-sobat LNG? Semoga Anda dan bisnis Anda baik-baik selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Taufik, CEO dari LNG Insurance Broker. Dan semoga pencapaian bisnis Anda sesuai dengan harapan atau mungkin mudah-mudahan sudah melewati dari harapan. Tapi bagi Anda yang pencapaiannya belum seperti yang diharapkan, Anda tidak sendiri. Anda bergabung dengan sebagian besar pengusaha Indonesia saat ini, karena harus kita akui selama tahun 2025 ini, khususnya dari Januari sampai September atau kuartal 1 kuartal 3, itu memang bisnis di Indonesia atau ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat. Nah, itu ditandai dengan terjadinya demo besar-besaran hingga awal September yang memaksa akhirnya pemerintah menyadari bahwa perlu ada perbaikan ekonomi Indonesia. Dan itu ditandai dengan reshuffle kabinet, bergantinya beberapa orang menteri, dan salah satu menteri yang disebut sebagai menteri game changer, yaitu Menteri Keuangan Pak Purbaya, dengan memindahkan sekitar 200 triliun uang dari Bank Indonesia ke bank komersial, dan kami langsung mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Kira-kira 2 minggu setelah kebijakan itu, kami mendapatkan 2 klien baru, dan mereka mempunyai 2 proyek nilainya masing-masing sekitar 200 miliar, dan kami alhamdulillah kembali dipercaya untuk mengurus asuransinya. Teman-teman, saya berharap di tahun 2026 nanti kita akan memasuki masa-masa yang lebih gemilang. Selama 10 tahun kita mulai masa-masa yang sulit karena ekonomi memang tumbuh, tapi yang bertumbuh adalah BUMN, korupsi, dan swasta besar. Sedangkan kelas menengah dan ke bawah, maksud kita tidak tumbuh, tidak kebagian. Dan sesuai dengan penjelasan dari Menteri Keuangan yang akan lebih memfokuskan pengembangan kepada ekonomi kelas menengah dan wirausaha swasta. Nah, inilah waktu kita. Nah, teman-teman, sebagai broker dan konsultan asuransi, harus saya akui, industri asuransi termasuk kami di broker juga mengalami tantangan yang sangat berat tahun ini. Namun demikian, saya ingin membagikan kepada rekan-rekan bahwa terjadi peningkatan jumlah klaim yang cukup besar yang kami alami pada tahun ini. Tahun ini kami mencatat laporan klaim lebih dari 50 kali klaim. Kira-kira separuhnya sudah kami tuntaskan, itu sekitar 20 sudah dibayar, 5 sedang dalam proses pembayaran, dan nilainya lumayan besar, sekitar $1 juta atau sekitar di atas 15 miliar sampai 16 miliar dari berbagai jenis. Yang terbanyak adalah dari engineering, khususnya di alat berat. Tapi namun demikian, secara severity atau level klaimnya tidak terlalu besar, hanya frekuensinya jumlahnya yang sangat tinggi. Nah, hal itu wajar bagi kami karena kami saat ini mengasuransikan ribuan alat berat. Yang kedua yang sering terjadi klaim adalah sekitar 25-30% itu adalah asuransi pengiriman barang darat maupun laut. Dan kami sudah menyelesaikan beberapa klaim-klaim yang besar. Kemudian yang tidak sedikit juga yang kami pikir selama ini klaim ini nggak banyak, yaitu di bidang liability. Kami mendapat laporan klaim liability, yaitu third party liability, freight forwarder liability, public liability, sebenarnya kurang 8 kali. Nah, kami sampaikan juga ada 2 klaim besar yang sedang kami proses juga, dua-duanya di bidang energi. Maka benar seperti analisa dari risk management klaim, ciri khas dari risiko di bidang energi adalah dari segi frekuensinya rendah, kejadiannya jarang, tapi sekali kejadian itu nilainya besar.
Jadi satu klaim yang sedang kami proses ini di bidang PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, nilainya sekitar 60 sampai 70 miliar. Prosesnya juga sudah hampir selesai. Yang terbaru klaim kami adalah akibat dari banjir bandang yang ada di Sumatera. Satu klien kami, pembangkit listrik mini hidro, terkena longsor cukup besar nilainya dan sedang kami proses, dan kami estimasi nilainya bisa puluhan miliar juga. Nah, sebagai pengingat buat kita semua ke depan, kalau mengikuti analisa risiko akibat climate change, perubahan iklim ini makin ke depan akan semakin sering. Ya. Oleh karena itu, hampir tidak ada lagi daerah atau wilayah yang tidak mengalami risiko climate change, banjir, tanah longsor, badai rob, dan berkaitan dengan itu. Nah, sobat-sobat sekalian, atas nama pimpinan dan direksi dari LNG Insurance Broker, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari para klien-klien kami yang telah mempercayakan pengurusan asuransinya kepada kami. Jadi sekali lagi kami ingatkan, itulah tugasnya broker asuransi, dan itu pula lah kenapa kami selalu mengarahkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan jasa broker asuransi. Karena mengurus asuransi itu perlu pengetahuan dan keahlian. Kenapa? Karena broker asuransi adalah tenaga ahli asuransi yang sudah mendapat sertifikat dari lembaga sertifikasi asuransi yang diakui oleh OJK. Sehingga setiap polis asuransi yang kami terbitkan, yang diterbitkan oleh melalui broker, itu kualitasnya sangat tinggi. Tapi yang paling penting, yang harus diingat adalah ketika terjadi klaim, broker asuransilah yang bekerja keras untuk Anda mengurus klaim Anda. Anda cukup siapkan dokumen-dokumen pendukung dan data fakta pendukung. Setelah itu broker asuransi yang akan membahas, berargumen dengan pihak asuransi maupun loss adjuster. Broker punya ilmu, punya dasar pengetahuan untuk itu. Kalau melihat trending yang ada, yang saya sampaikan, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah klaim tahun ini meningkat. Dan saya perkirakan tahun depan klaim-klaim itu juga akan meningkat. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada sahabat LNG, khususnya yang sudah menjadi klien LNG, dan juga yang sedang kami berproses, pastikan setiap aset dan properti Anda, kerugian Anda sudah diasuransikan. Selamat tahun baru 2026. Mari kita tingkatkan kualitas manajemen risiko. Asuransi memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah risk prevention, usaha-usaha untuk mengurangi tingkat risiko. Namun kalau masih terjadi, maka asuransi adalah solusinya. Demikian, selamat tahun baru 2026, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.